Warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang gaya antar molekul. Ya, jadi di dalam suatu larutan atau suatu zat, ya, di antara molekul-molekul tersebut dia mengalami interaksi. Nah, interaksi antar molekul itu disebut dengan gaya antar molekul. Nah, misalnya air dari cair ke gas itu membutuhkan suhu yang sangat tinggi. Nah, kenapa hal ini terjadi? Itu dipengaruhi oleh gaya antar molekul yang terjadi antar molekul air. Ya, sementara oksigen itu dengan sendirinya dia akan membentuk gas, ya, ketika didiamkan begitu saja di dalam suhu yang standar. Ya. Nah, berikutnya akan dijelaskan kenapa hal ini terjadi. Nah, gaya antar molekul itu terjadi karena adanya interaksi antar molekul, ya. Jadi terjadi interaksi antar molekul dari molekul tersebut. Nah, gaya antar molekul ini terbagi menjadi 3 jenis, ya. Yang pertama itu adalah ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini terjadi ketika adanya interaksi antar atom H, namanya juga ikatan hidrogen, itu antar atom H dengan atom yang memiliki keelektronegatifan sangat tinggi. Nah, atom yang memiliki keelektronegatifan sangat tinggi yaitu atom F, N, O. Ya, tapi ini adalah interaksi antar molekul dengan molekul. Ya, tidak H dengan O yang ini karena intramolekul. Ini namanya ikatan kovalen. Tapi ikatan hidrogen itu terjadi karena adanya H dengan O dengan molekul yang lain. Ya. Cara mudah untuk mengingatnya itu adalah handphone, H dengan F, O, N. Jadi ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang terjadi antara H dengan F, dengan O, atau dengan N. Ya, dari molekul yang lain. Nah, antara H dengan O ini terjadi gaya tarik-menariknya. Kenapa? Karena H dia elektropositif, sementara O dia karena memiliki elektron valensinya itu 6. Nah, di sekitar O sini ada 2 pasangan elektron bebas. Akhirnya, karena elektron negatif ini positif, terjadi tarik-menarik. Ya. Nah, tarik-menariknya ini sangat kuat. Ya. Contoh lain dari ikatan hidrogen itu adalah senyawa H2O, NH3HF. Ya, perhatikan ada H dengan O, H dengan N, H dengan F. Nah, gaya yang kedua itu adalah gaya van der Waals. Nah, gaya van der Waals itu adalah gaya yang terjadi antar molekul yang memiliki gaya elektrostatik dari antar molekul yang memiliki dipol atau memiliki kepolaran. Jadi, gaya van der Waals itu terjadi antar molekul polar. Sebenarnya singkatnya itu. Contohnya HCl. HCl ini kan senyawa polar. Ya, di mana H elektropositif, Cl elektronegatif. Antar molekul HCl terjadi gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menariknya ini lebih lemah dibandingkan dengan ikatan hidrogen. Nah, sehingga menyebabkan titik didih gaya van der Waals itu lebih rendah daripada yang memiliki ikatan hidrogen. Ya, contoh lain dari gaya van der Waals itu adalah HCl, HBr, HI, H2S, dan senyawa polar lainnya. Ya, dimana yang selain dari gaya ikatan hidrogen. Ya. Nah, gaya yang terakhir itu adalah gaya London. Nah, gaya London itu adalah gaya yang terjadi antar molekul yang non-polar. Nah, karena non-polar, tarikannya pun sangat lemah, akhirnya gampang putus. Makanya kenapa menyebabkan ini titik didih gaya London itu lebih rendah daripada ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Ya, contoh gaya London bisa I2, O2, CH4, dan senyawa non-polar lainnya. Nah, jadi yang mempengaruhi titik didih itu ada beberapa faktor. Ya. Gaya antar molekul, jadi gaya ikatan hidrogen itu lebih besar
titik didihnya dibandingkan dengan gaya yang memiliki gaya van der Waals. Nah, senyawa yang memiliki gaya antar molekul van der Waals lebih tinggi titik didihnya dibanding senyawa yang memiliki ikatan gaya antar molekulnya gaya London. Nah, kemudian titik didih juga dipengaruhi oleh massa molekul relatifnya. Semakin tinggi massa molekul relatif, maka titik didihnya semakin tinggi. Ya. Bentuk molekul juga berpengaruh terhadap titik didih suatu senyawa. Ya, di mana yang memiliki ikatan rantainya itu bercabang, itu titik didihnya lebih rendah dibandingkan dengan yang cabangnya sedikit atau tidak ada cabang. Kemudian titik didih juga dipengaruhi oleh ikatan antar atomnya. Nah, senyawa ion itu memiliki titik didih yang jauh lebih tinggi daripada senyawa kovalen. Demikian mengenai gaya antar molekul. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.